Yang klasik tentunya akan asik, dan di Madiun sedang ada event yang dilaksanakan di Gedung Bakorwil, dan ini dulu merupakan rumah residen dari Karesidenan di Madiun. Ada yang berbeda di Bakorwil 1 Madiun. Kantor yang berada di Jalan Pahlawan nomor 31 itu kini lebih terbuka. Bahkan tersaji event untuk umum di sana mulai tanggal 29 Juli kemarin. Ya, di sana digelar Seniman Kreatif Mataraman dan Expo Bank Jatim. Di pintu masuk kita sudah melihat keramaiannya dan kemewahan serta kemegahan gedung yang dulu merupakan rumah dari residen yang berada di Madiun ya. Dan di depan di sini ada pameran-pameran ya dari UMKM yang ada di Madiun. Salah satunya ini merupakan komunitas seni mahar Indonesia ya. Saya lihat itu maharnya subhanallah cantik-cantik banget gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini contoh-contohnya, dan kalau mau pesen nanti bisa di sini ya. Lihat nih, wah keren banget ini teman-teman ya. Ini untuk mahar nih, untuk pernikahan gitu ya. Yang sekarang udah banyak banget jenisnya. Dan di sini ada makanan ya, ada long potato, kemudian ada takoyaki ya. Kita lari ke sebelah lagi, ini masih ada jenis-jenis makanan juga. Dan yang menarik lagi ya, di depan sini itu ada pameran mobil-mobil klasik. Tidak hanya mobil ya, di dalam itu ada motor-motor klasiknya. Dan para pengunjung itu boleh foto-foto di sini, selfie-selfie di sini keren-keren ya. Ini mobilnya udah klasik-klasik banget, udah zaman-zaman dulu banget ya. Sekarang udah nggak ada gitu ya. Keren banget teman-teman nih kalau berkunjung ke sini, karena ini sudah berakhir tanggal 30 kemarin. Akan tetapi jangan khawatir, karena ini nanti akan dijadikan agenda yang rutin. Rencananya setiap 2 minggu sekali rumah Bakorwil ini akan dibuka untuk umum. Yang klasik ternyata masih asik, dan disinilah digelar Seniman Kreatif Mataraman di Kota Madiun. Dalam event perdana yang dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juli, itu menggandeng komunitas seni rupa Madiun dan juga Bank Jatim. Tak heran berbagai kegiatan kesenian juga disajikan. Di antaranya adalah kesenian gembrung pada saat pembukaan. Selain itu juga terdapat pameran foto dan juga lukisan. Pengunjung akan dibawa bernostalgia dengan foto-foto Kota Madiun tempo dulu. Nah, seperti ini misalkan ini adalah foto Kota Madiun zaman dulu. Wow, di sini adalah di depan rumah Bakorwil tersebut ya. Ini adalah foto Madiun zaman dulu yang sudah beratus tahun yang lalu.
Untuk masuk ke sini tentunya free atau gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Itu merupakan rumah dinas dari Kepala Bakorwil 1 Madiun, yaitu Edi Supriyanto, di mana menurut beliau itu adalah merupakan tempat yang sakral karena hanya ditempati beberapa orang. Beliau ingin merubah tempat itu. Rumah dinas Bakorwil 1 Madiun ini dulunya merupakan rumah dinas dari para residen Karesidenan Madiun. Ini merupakan bangunan cagar budaya yang merupakan jerih payah nenek moyang dibangun oleh warga pribumi biarpun atas pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini selain terlihat mobil antik, motor antik, juga terdapat banyak banget foto-foto bupati-bupati dan juga residen-residen dari Madiun zaman dulu ya. Semuanya terpampang jelas di sini, dan tidak hanya itu, akan tetapi juga ada lukisan-lukisan yang pengunjung bisa nikmati dengan gratis. Nah, kita mulai memasuki ruang tamu dari rumah dinas Bakorwil yang dulunya merupakan rumah para residen di Madiun. Residen adalah jabatan era kolonial Belanda yang membawahi 4 sampai dengan 5 kabupaten, di mana residen adalah abdi yang diangkat langsung oleh Belanda dan biasanya diisi oleh orang-orang Belanda. Karesidenan adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh seorang residen, dan menurut sejarah karesidenan hanya digunakan di Hindia Britania dan termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Saat ini sudah tidak ada ya. Yang tersisa dari karesidenan adalah tanda kendaraan bermotor atau plat nomor, di mana pembagiannya di Pulau Jawa masih banyak yang berdasarkan karesidenan. Nah, saya tertarik dengan lemari makan ya teman-teman. Kita lihat di sini itu di lemari makan ini ya, tempat makannya ya, kemudian ada gelasnya, ada tekonya, itu masih antik-antik banget. Ukirannya ini terlihat ini ukiran zaman dulu yang saya lihat umurnya pun sudah tua. Rumah dinas residen ini dibangun pada tahun 1831 dan menjadi loge atau bangunan berdinding beton pertama di Madiun. Langgam atau gaya arsitekturnya Indis Empire, atau dengan cirinya punya pilar-pilar besar di teras dan halamannya luas. Menurut Lucien Adam tahun 1939, rumah residen Madiun dibangun di atas desa Patoman atau Madiun Lor, di mana tanah desa ini kemudian menjadi pemukiman awal orang Eropa di Madiun. Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengenai berapa biaya pembangunan bangunan semegah ini pada waktu itu, mengingat Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830 cukup banyak menghabiskan kas pemerintah Hindia Belanda. Menurut informasi yang saya kutip dari Wikipedia, Karesidenan Madiun adalah eks-karesidenan di Jawa yang berdiri pada tahun 1830 sampai dengan 1942, di mana eks-Karesidenan Madiun mencakup Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo. Nah, sebelum lanjut kita melihat dulu lapangan belakangnya ya. Di sini lapangan belakangnya itu juga cukup luas dan terlihat di sini masih ada sisa bangunan-bangunan zaman Belanda. Saya lanjutkan, di mana Karesidenan Madiun berdiri pada tahun 1830 setelah Madiun ditaklukkan oleh Belanda pada masa Perang Jawa, yaitu 1825 sampai dengan 1830.
Terlihat ada noni-noni Belanda loh di sana ya. Kelihatan ini rumah tua ya, teman-teman ya. Rumah residen tidak hanya di sini, akan tetapi di Madiun ada juga rumah residen dekat dengan benteng yang sekarang merupakan asrama polisi Beteng. Keduanya merupakan simbol kolonisasi di Madiun yang kemudian membentuk Residen Madiun atau Karesidenan Madiun. Nah, kita akan menyusuri sisi-sisinya ya. Dari jendela-jendelanya yang lebar itu merupakan ciri khas dari pembangunan pada saat zaman Belanda ya. Ini juga lantainya itu masih lantai zaman Belanda, tidak dijadikan keramik seperti saat ini. Nah, ini lorongnya ya teman-teman ya. Sendirian berani nggak di sini? Ayo. Karesidenan Madiun sendiri ya berdiri tepatnya ya tanggal 31 Agustus 1830. Saat itu wilayahnya terdiri dari 17 kabupaten, tapi kemudian pada tahun 1877 disusutkan jadi 5 kabupaten saja. Pada masa kedudukan Jepang, rumah residen difungsikan sebagai tempat tinggal atau sucokan Madiun. Sucokan artinya sama ya dengan residen, tapi ini dalam bahasa Jepang. Dan pada tanggal 15 November 1949, rumah residen Madiun ini menjadi tempat penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke pemerintah lokal Madiun yang waktu itu diwakili oleh Residen Madiun Pamuji dan Kabupati Madiun yaitu Ronggoku Senendar. Dan saat ini rumah dinas Bakorwil 1 Madiun telah menjadi cagar budaya peringkat kota yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun. Dan kita lihat di sini ya terjadi keramaian. Animo masyarakat juga luar biasa. Ini lumayan malam minggu bisa ngajak anak-anaknya untuk berlibur ya, terhibur di sini karena di sini halamannya luas jadi bisa lari-lari. Dan juga tidak hanya itu, tapi kita juga bisa menikmati live musik yang diadakan oleh panitia. Dan tentunya jika ingin jajan di sebelah kiri itu juga ada expo yang tadi menampilkan ada jajanan-jajanan, kemudian dan juga ada komunitas mahar Indonesia. Dan masyarakat nantikan acara rutin yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali dengan tema berbeda-beda. Dan ini merupakan permulaan event dan nantinya akan ada event lebih besar tanggal 12 Oktober nanti. Oke, terima kasih. Sekian ya. Dadah.